melintang utara selatan. Namanya satu Jenderal Sudirman, yang satu namanya Hajah Rangkayo Rasuna Said. Kita sebut kawasan Kuningan, Hajah Rangkayo Rasuna Said. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan pertama yang kena spikdelik. Belanda sampai memberikan spikdelik, larangan berbicara pada satu perempuan ini, karena kalau dia berbicara dia akan menggerakkan orang untuk melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, yang sering terlewatkan, gurunya. Gurunya adalah Rahmah Al-Yunusiyah. Rahmah Al-Yunusiyah ini dahsyat tapi terlewatkan. Rahmah Al-Yunusiyah diundang ke Mesir, dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai? Seorang perempuan dari ranah Minang, Rahmah Al-Yunusiyah. Dia juga bantah. Terungkap satu clue, tokoh calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan yang diusulkan wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala, yakni Jawa Timur. Siapa dimaksud? Kode Jawa Timur ini diungkap oleh partai pro Anies, salah satunya Nasdem. Nasdem membeberkan JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur. Ya, kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah. Kan beberapa kali diskusi dengan beliau, jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa, kata Waketum Nasdem Ahmad Ali mengawali tanggapannya. Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawa pres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya, kata Ali. Katakanlah ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur itu lemah. Nah, menurut kami sangat pantas dijadikan pemimpin karena beliau satu memang pengalaman yang luar biasa, yang kedua keilmuan yang mendalam. Oleh karena itu merugi, sungguh merugi yang tidak memilih beliau gitu. Sudah kita semoga sesuai dengan hajat dan cita-cita beliau. Bayangkan sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan. Tapi di sini mereka mengirimkan pesan pada semua bahwa perempuan memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk kemajuan sebuah bangsa. Sudah saatnya Rahmah Al-Yunusiyah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sudah saatnya. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Ibu sekalian, ini adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargai demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan-pandangan yang jauh ke depan. Alhamdulillah kita menyaksikan kemajuan demi kemajuan berjalan selama ini. Dan tahun ini, bulan ini kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Setiap fase memiliki perannya. Maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya, sambungnya. Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan harus tokoh dari Jawa Timur. Pak JK itu masukkan apa pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur. Tokohnya dari Jawa Timur ya kan, kata Ali. Pasalnya lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah. Ya kan gini, kalau orang ingin menangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan, saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang, kata Ali. Daerah Jawa Timur khususnya di kawasan Tapal Kuda ini kami bersyukur sekali karena para kiai menyambut dengan amat baik, dapat kesempatan untuk ngobrol yang tumak ninah. Kemudian dengan para santri juga sempat dialog. Jadi ini sebuah
perjalanan yang kami sangat syukur. Semua ponpes berpengaruh di Jatim sambut hangat. Warga Nahdien, Anies milik kami. Kutip dari KBA Surabaya, tirakatan Muharram bakal calon Presiden Capres Anies Baswedan di Pondok Pesantren Ponpes di wilayah Provinsi Jawa Timur mendapat sambutan nan hangat. Masyarakat Jawa Timur dan warga Nahdien juga antusias menyambut laku Anies yang sangat natural itu. Tak hanya seluruh ponpes terkemuka di Jatim terbuka dengan hangat menyambut Anies, namun ponpes-ponpes yang dikunjungi Anies merupakan ponpes berpengaruh di Jatim. Anies selama 4 hari 7-10 Agustus 2023 melakukan silaturahmi di sejumlah ponpes berpengaruh di kawasan Tapal Kuda dan Surabaya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini juga melakukan perjalanan tirakat Ramadan di Tegal Sari, Ponorogo dan sejumlah wilayah di Jawa Timur. Menurut saya, ini tirakat Muharram dan tirakat Ramadan yang luar biasa. Bisa kita melihat bahwa masyarakat di Tapal Kuda yang notabene warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdien menerima dengan terbuka kehadiran Pak Anies, seperti layaknya seorang saudara dekat. Sangat natural tirakatan yang beliau lakukan, ungkap Umar Faruk Masrul, Koordinator Jarnas ABW Wilayah Tapal Kuda Jawa Timur pada KBA News Jumat 11 Agustus 2023. Perjalanan tirakatan Muharram Anies dimulai dari Banyuwangi pada Senin 7 Agustus 2023. Di bumi Belambangan, capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera itu mengunjungi kediaman di Banyuwangi. Capres Anies mengunjungi kediaman Habib Hashim Al-Haddad. Di sana, ulama dan kiai se-Banyuwangi berkumpul untuk bertemu dan mendoakan Anies Baswedan. Lalu, Anies juga silaturahmi di Ponpes Nurul Abror, Kecamatan Wongsorejo. Di sana, Anies bertemu dengan para santri dan bersilaturahmi dengan Kiai Fadlul Rahman Zaini. Perjalanan safari tirakatan Muharram ini, Pak Anies mengunjungi Kiai Sepuh, Kiai yang meneruskan risalah Nabi Agung Muhammad pada generasi penerus bangsa, kata Faruk yang juga penggerak jaminan sosial Indonesia itu. Saking naturalnya, Faruk melihat semua ponpes amat terbuka dengan kehadiran Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut. Pak Anies ingin meneruskan apa yang telah diteladankan para Kiai Sepuh, para Kiai pejuang untuk bangsa. Saya melihat tidak ada penolakan, tidak ada gesekan, tidak ada yang anti. Sangat-sangat natural tirakatan Muharram yang Pak Anies lakukan, imbuh Faruk. Pun demikian, saat Capres Ani tiba di Situbondo, suami Ferry Farhati ini disambut antusias oleh santri dan warga di Kecamatan Panji. Di Ponpes Wali Songo, bahkan ibunya Haja Isya'iyah As'ad, saudara kandung pengasuh Ponpes Wali Songo Kiai Haji Raden Muhammad Hodil As'ad Samsul Arifin, mengijazai doa untuk Anies Baswedan. Di sini mantan Mendikbud dan istri menginap. Safari di Situbondo tidak hanya di Ponpes Wali Songo, tapi juga dihadiri Haul Akbar Habib Yahya bin Alwi Al-Haddad dan bersilaturahmi di Ponpes Nurul Wafa yang diasuh Kiai Haji Mahfuz Sibawahi. Di Nurul Wafa juga berkumpul para kiai dan ulama. Anies disambut di kedaton utama Nurul Wafa.